Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Istasari. Pertama kali saya buat YouTube ini adalah hanya untuk upload video saya saja ya, selama keseharian saya. Tapi kemudian saya pernah sih menonton video-video dari YouTuber pemula, misalnya channelnya Adlina Hairunisa, kemudian channelnya DenJC. Itu akhirnya ternyata YouTube ini bisa menghasilkan uang loh. Akhirnya saya semangat nih, lebih semangat untuk mengupload video-video apapun waktu itu ya. Waktu itu pertama kali saya buat itu sebenarnya hanya keseharian tok. Kemudian semakin kesini, saya masukkan juga penyuluhan waktu itu dengan menggunakan lagu ya. Tapi ternyata ada copyright, ada yang namanya copyright. Berarti saya tidak boleh menggunakan sembarangan lagu punya orang atau musik-musik dari punya orang, meskipun itu sudah diaransemen ulang ya. Dari situ saya belajar lagi nih. Akhirnya apa sih kira-kira yang aman, yang tidak banyak resiko untuk klaim hak cipta, kemudian yang apa ya, yang topik-topiknya itu bisa dilihat kapanpun dan pada zaman apapun gitu loh. Jadi meskipun nanti saya sudah tidak aktif di YouTube lagi, atau sewaktu-waktu, kita kan tidak tahu umur seseorang ya, itu masih tetap bisa ditonton, masih tetap bisa menjadikan hiburan, masih bisa dinikmati lah oleh semua orang, dan masih bisa menghasilkan seperti itu. Akhirnya saya pilih waktu itu masak-masak. Tapi pada kenyataannya dengan berjalannya waktu, masak-masak ini ternyata juga butuh effort banget sih. Selain harus bisa masak, kemudian kita juga harus kreatif. Kita belajarlah banyak menu-menu yang ada di keseharian kita, yang lagi viral di YouTube atau di platform-platform media lain ya. Itu yang sering kita coba, dan ternyata itu butuh modal besar. Sedangkan penghasilan saya waktu itu, saya belum punya penghasilan. Tapi kemudian setelah dimonetisasi itu dapat penghasilan loh. Kok cuma segini? Kalau misalnya dibandingkan dengan modal yang sudah saya keluarkan, itu jadinya malah banyak ruginya gitu loh. Sebenarnya nggak rugi sih ya, karena itu untuk makan kita. Tapi maksudnya modalnya besar, karena waktu itu ya benar-benar kita masih belum punya modal sendiri. Kemudian akhirnya sudahlah, beralih aja sesuai dengan bidang saya kan, di bagian penyuluhan kesehatan. Kita buat-buat aja lah tentang kesehatan aja, siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. Dan itu tidak membutuhkan banyak biaya ya, tapi harus putar otak. Jadi harus putar otaknya itu gini, materi-materi apa yang memang lagi tren, lagi dibutuhkan oleh teman-teman semua. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman aktif dalam berinteraksi dengan saya, misalnya sering nulis di kolom komen gitu loh, apa aja yang pengen teman-teman ketahui gitu, mungkin akan lebih mudah bagi saya untuk membuat suatu materi atau membuat video baru ya. Tapi kan ini channelnya itu masih sepi ya, masih belum ada komen-komen, masih belum ada banyak permintaan dari teman-teman. Jadi ya akhirnya mikir sendiri. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya menemukan channel dari Kemenkes ya, dari bagian Promkes itu di Instagram, Ayo Sehat Kemkes. Dari situ saya lebih mudah untuk membuat video, karena biasanya setiap hari mereka update tentang info-info terkini seputar kesehatan, dan itulah yang saya ambil. Kadang saya ambil plek-ketik-plek gitu materi mereka, tapi sebagian ada juga yang saya tambahin dengan gaya bicara saya sendiri. Karena kalau membaca itu sekarang itu, kalau saya sendiri ya, terus terang ada pergeseran. Kalau dulu budaya membaca, kalau sekarang budaya lebih banyak budaya mendengar dan menonton gitu ya teman-teman. Jadi saya lebih mudah untuk menerima suatu ilmu itu ketika saya mendengar dan menonton gitu ya, sesuai dengan hobi. Dan semenjak saya banyak nonton video-video ceramah di salah satu aplikasi di toko hitam. Nah, waktu itu saya lagi ngefans banget nih sama yang namanya Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan, ayo kita buat pahala. Kita buat pahala dari HP, dari apapun yang kita punya, misalnya handphone ya.
handphone. Nah, di handphone ini kan juga dihisap, teman-teman. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita pakai, apapun yang kita pegang, apapun yang kita lihat, kita dengar, semua itu kan nanti dihisap. Dan ketika di akhirat nanti kita tidak bisa untuk berbicara, dan yang berbicara itu anggota tubuh kita, kemudian barang-barang yang pernah kita pakai, semuanya. Nah, itu salah satunya HP. HP ini riskan banget. Kadang-kadang kita suka menonton hal-hal yang tidak seharusnya kita tonton. Kita kadang-kadang update status untuk status-status yang seharusnya tidak kita update, yang orang tidak seharusnya tahu gitu loh. Tapi masih sering lah kita sering update ya, kadang-kadang karena kebaperan atau karena kesel banget, jadi akhirnya update gitu aja. Tapi ternyata beliau memberikan solusi seperti ini. Minimal ketika dihisap HP kita ikut berbicara, handphone kita ikut berbicara, bahwa kita juga melakukan hal-hal yang baik dengan handphone yang kita punya. Ya, salah satunya apa? Salah satunya dengan nge-share tentang misalnya ayat-ayat Al-Quran, hadis, ceramah-ceramah ustadz yang mungkin bisa membuka hati dan pikiran kita. Karena memang teman-teman, hidayah itu tidak tahu kapan datangnya ya. Kadang kita sudah belajar dengan kiai yang mumpuni, dengan orang-orang yang soleh, tetapi hati kita tidak terbuka. Tapi ketika kita hanya mendengar video yang sekali lewat saja, hati kita jadi tersentuh, terbuka, mau beribadah lebih rajin, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak tahu hidayah itu kapan datangnya. Sebagai manusia, kita ya yang penting membuka hati saja. Kita selalu berdoa sama Allah, sering beristighfar atas dosa-dosa kita. Kemudian kita siap kapanpun hidayah itu akan datang. Bismillah, semoga saja kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus cari amal nih dari handphone yang kita punya, dari fasilitas yang kita punya, yaitu tadi bisa meng-share tentang ayat-ayat, satu hari satu ayat lah, bisa meng-share tentang ceramah-ceramah tentang agama, ceramah-ceramah tentang motivasi. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya. Nah, itulah yang membuat saya semakin semangat dari ceramah Ustadz Adi Hidayat tersebut. Akhirnya dengan channel ini, saya berharapnya banyak teman-teman yang akan terbantu, misalnya tentang pengurusan PJS lah, tentang kesehatan lah, tentang apapun yang teman-teman butuhkan yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman, yang mungkin bisa saya share. Insya Allah untuk yang saya share itu sumbernya kalau nggak dari penjelasan dokter yang ahli, dokter spesialis, atau ahli-ahli yang sudah memang kompeten di bidangnya, kemudian juga dari channelnya Kemenkes itu, karena saya takut ya menge-share sesuatu yang saya nggak pasti apakah itu benar atau salah. Jadi lebih baik saya post ulang aja mereka dengan gaya saya gitu. Jadi saya berharap dengan ini bisa menjadi amal jariah saya untuk kedepannya nanti. Dan semoga saja dengan mendengar video ini mungkin teman-teman lebih bersemangat untuk membagikan apa yang teman-teman bisa, karena kita bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan manfaat, bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu sesuai dengan apa yang kita mampu gitu loh teman-teman. Wah, kenapa saya mau nangis ya? Nggak tahu ini, pokoknya lagi mellow banget kalau berbicara tentang masalah hal-hal seperti inilah, jadi mellow banget. Tapi saya berharap channel Dian Istasari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak saya tampilkan, atau seharusnya yang mungkin saya lebih bagus membahas tentang hal-hal yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Teman-teman bisa komen ya. Pokoknya kritik atau saran tolong yang membangun, dan jangan kata-katanya terlalu kasar ya. Kadang-kadang suka kecil hati nih kalau kata-katanya terlalu keras atau kasar. Saya harapkan dari teman-teman semua, dan saya harap channel ini bermanfaat dan menghibur kita semua. Terima kasih, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.